Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita itu sepertinya jalannya agak terang, sehingga bisa memperkuat, di mana ada beberapa pemain kita yang di depan kan kayak Ragnar nggak bisa main karena ada kuning. Dan tentu ada beberapa pemain yang memang di klubnya sendiri ada yang belum menjadi pemain pilihan utama. Nah, mereka juga harus meningkatkan performance mereka secara strength dan tentu secara jam pertandingannya. Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Mencari striker untuk timnas kita yang naturalisasi dan atau berdarah Indonesia. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari SIN dan Ketua Umum yang kita proses. 3 pemain naturalisasi yang diprediksi jadi amunisi bagus bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert kini mulai menyiapkan beberapa pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Diprediksi skuad Garuda kembali menerima amunisi dari pemain naturalisasi Eropa. 3 pemain asal Belanda menjadi sorotan lantaran berpotensi besar untuk memberikan suntikan bagus untuk Indonesia. Ketiga pemain tersebut berposisi sebagai gelandang dan bek. PSSI mengincar pemain dari FC Utrecht, Oosterwolde, dan PEC Zwolle. Nama pemain itu ialah Miliano Jonathans, Jayden Oosterwolde, dan Tristan Goujier, masing-masing pemain berpotensi debut dengan timnas Indonesia. 1. Jayden Oosterwolde. Nama Jayden Oosterwolde menjadi pemain yang digadang-gadang akan dinaturalisasi sehingga bisa memperkuat Indonesia. Pemain yang berusia 23 tahun ini kini sedang membela klub Turki, Fenerbahce. Jayden mampu memperkuat bek kiri dan memiliki daya jelajah tinggi, cepat, dan kuat dalam duel 1 lawan 1. 2. Tristan Goujier. Nama Tristan Goujier mulai mencuat usai menjadi pemain incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tristan Goujier merupakan pemain PEC Zwolle yang berposisi sebagai bek tengah. Ia mampu memberikan peluang pintu tangguh yang baik saat duel serta kemampuan mengambil keputusan cepat. 3. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan nama yang tidak asing lagi bagi fans Garuda. Pasalnya, Miliano sudah lama menjadi perbincangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran 2004 ini menjadi amunisi bagus bagi skuad Garuda lantaran bisa bermain sebagai gelandang serang dan sektor sayap. Pemain yang kini membela FC Utrecht di Eerste Divisie, Liga 2 Belanda, berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan. 3 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa sempat ramai diberitakan bakal segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, Miliano Jonathans, Jong Utrecht, dan Tristan Goujier, PEC Zwolle. Ketiganya digadang-gadang akan jadi tambahan kekuatan saat timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencana penambahan kekuatan timnas Indonesia menghadapi 2 laga berat melawan China dan Jepang pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025 kembali menjadi perbincangan hangat. Meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan belum ada rencana merekrut pemain naturalisasi baru, spekulasi tentang hadirnya wajah-wajah anyar di skuad Garuda terus bergulir. PSSI selama ini dikenal kerap melakukan gebrakan tak terduga menjelang laga penting. Pada akhir Februari tahun 2025, misalnya, publik sepak bola dikejutkan dengan pengumuman naturalisasi 3 pemain sekaligus, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keputusan strategis bisa saja berubah dalam waktu singkat, terlebih jika pelatih kepala, Patrick Kluivert, melihat kebutuhan akan tambahan pemain berkualitas untuk memperkuat komposisi tim. Saat ini, ada 3 nama yang digadang-gadang masuk radar PSSI sebagai calon naturalisasi baru. Ketiganya adalah Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United, Miliano Jonathans dari FC Utrecht, serta Tristan Goujier yang berposisi di lini pertahanan PEC Zwolle dan sebelumnya memperkuat Ajax Amsterdam. Tristan Goujier menjadi salah satu nama yang paling santer disebut dalam proses naturalisasi.
Pemain berusia 20 tahun ini diketahui sudah melakukan komunikasi aktif dengan pihak PSSI sejak awal 2025. Saat ini, Tristan bermain untuk PEC Zwolle dan dikenal sebagai bek serba bisa. Ia memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah, fullback, maupun wingback kanan. Keunggulan dalam mobilitas dan kemampuan bertahan membuatnya bisa menjadi aset berharga dalam sistem pertahanan Kluivert, apalagi jika dihadapkan dengan tim sekelas Jepang dan China yang memiliki permainan cepat. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United, juga mencuri perhatian setelah keberadaannya terpantau duduk di tribun stadion bersama Patrick Kluivert saat Leeds bertanding melawan Oxford United. Calon striker naturalisasi untuk timnas Indonesia, Mauro Zelstra, baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya. Di usia 20 tahun, ia mendapatkan perjanjian berdurasi 2 tahun hingga 2027 dengan FC Volendam. Sebelumnya, Zelstra merupakan bagian dari FC Volendam U21 sejak Juli tahun 2024, setelah pindah dari NEC Nijmegen U21 yang telah dibelanya sejak Juli tahun 2022. Selama 1 musim bersama FC Volendam U21, Zelstra menunjukkan performa yang mengesankan. Menurut catatan Transfermarkt, ia berhasil mencetak 15 gol dalam 17 pertandingan di Liga Belanda U21. Meskipun demikian, Zelstra juga telah beberapa kali dipromosikan ke tim senior FC Volendam yang berlaga di divisi kedua Liga Belanda serta Piala KNVB 2024/2025. Dia mendapatkan kesempatan untuk bermain sebanyak 6 kali. FC Volendam telah dinyatakan sebagai juara Eerste Divisi untuk musim ini, yang berarti Zelstra akan bermain di Eredivisie pada musim mendatang. Kontrak yang diberikan oleh FC Volendam kepada Zelstra berdurasi 2 tahun dan mencakup opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Firman dan Moeren merupakan kombinasi yang sangat berbahaya bagi FC Volendam musim ini. Pemain pertama, Henk Veerman, kini menjadi kandidat top skorer di Eerste Divisi dengan catatan 26 gol, yang membuatnya unggul 8 gol dari 2 pesaing terdekat, salah satunya adalah Robert Moeren. Zelstra juga menyatakan, "Saya berharap bisa mendapat lebih banyak menit bermain musim depan dan menantikan masa depan." Pernyataan Zelstra menunjukkan semangat dan dedikasinya dalam mengembangkan kemampuan bermain di lapangan. Ia tidak hanya belajar dari permainan, tetapi juga mengamati teknik dan strategi yang diterapkan oleh rekan-rekannya. Dengan melihat bagaimana Veerman dan Moeren beraksi, Zelstra berusaha untuk meningkatkan kualitas permainannya.